bahasanya kapalnya sudah mau karam, mau apalagi pamali. Tadi semua, ya. Ini adalah tadi karena sekarang lagi terjadi gelombang pergantian makhluk. Dari lewat mati, lewat wabah, lewat musibah, lewat ini, lewat angin, lewat air, lewat apa, diganti. Kenapa? Karena tadi si HP tidak sadar kepada SIM cardnya sendiri, pada ruhnya. Tadi semua. Akhirnya yang seolah-olah yang tadi, yang disibukkan ngurus HP-nya. Padahal pada saat kuatannya tidak ada. Pada saat adalah SIM cardnya tidak ada. Apa yang bisa dilakukan HP? Karena tadi jasad-jasad ini tidak kenal pada dirinya. Jadilah bangkai-bangkai yang mati tapi merasa hidup. Akhirnya dia merampok tadi yang kata Syekh Athaillah adalah manusia-manusia tadi yang merampok hak Allah. Wujud itu milik Allah, hidup itu milik Allah, kudrat itu milik Allah, iradat itu milik Allah, diklaim. Jadilah nggak sadar Fir'aun. Padahal juga Tuhan Sabul Qadir sudah nadom dari dulu. Qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadiri, wa ainuhu urfani, harunu akli, wa kalimi ruhi, Fir'auni nafsi. Ternyata Fir'aun itu nggak usah nyari-nyari Fir'aun. Pada saat kita ngikutin hawa nafsu, kitalah Fir'aun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat jamaah pengajian Selasa malam Rabu, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan hak Allah kepada Allah. Berikan kesempatan nafas hidup adalah untuk menyadari tentang hidup kita. Sesungguhnya kita adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Kita adalah hanya untuk menyatakan kenyataan Allah, wujud Allah. Untuk menyaksikan fiilnya pada gerak segala makhluk dan juga gerak pada tubuh kita, menyaksikan asmanya pada hati kita, menyaksikan sifatnya pada ruh kita, dan untuk menyaksikan zatnya adalah pada syir kita. Maka hidup adalah perjalanan dari cahaya menuju pada cahaya, dari Allah untuk kembali pada Allah. Maka itulah makhluk materi akan kembali kepada materi. Makhluk cahaya akan kembali pada cahaya. Maka marilah kita malam hari ini, karena kebetulan ada yang bertanya tentang masalah kebangkitan. Maka Abah akan mengulang kembali bahwa sesungguhnya adalah, tapi barangkali tidak sekomplit biasa, bahwa kebangkitan kita adalah, kalau kita makhluk materi maka akan kembali bangkit sebagai materi. Berarti kebangkitan adalah di bumi lagi. Maka Allah mengingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dari tanah pula kamu akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kita dihidupkan, di tempat ini kita dimatikan, di tempat ini pula kita akan dibangkitkan. Maka manusia sebelum menyadari dan sebelum kembali sempurna, maka itulah hanya kehidupan yang mengulang dan mengulang. Sampai si jiwa itu adalah betul-betul dewasa, memahami dan memiliki puncak kesadaran yang disebut Sidrah al-Muntaha. Asalnya Allah. Maka dia akan menyaksikan syariat pada tubuhnya Allah, tarekat pada hatinya juga Allah, hakikat pada ruhnya juga Allah, ma'rifat kepada juga Allah.
Maka syariat mengajarkan untuk mempelajari, untuk membenahi diri. Thariqat belajar untuk mengenali diri, dan hakikat untuk belajar berserah diri. Di penghujungnya adalah ma'rifat untuk belajar mengenali sejatinya diri. Maka dikirnya dari la ilaha illallah naik kepada la ilaha illallah, naik kepada la ilaha illa anta, sampailah pada saat kita sudah ridho yang ada la ilaha illa ana. Dikir adalah salat, salat adalah dikir, dikir adalah doa. Maka setelah sampai kepada penghujungnya wa anni buduni hada siratil mustaqim, berarti disitulah perjalanan manusia. Dohir kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Muhammad, maka seharusnya kita adalah awalnya cahaya, harus kembali pada cahaya. Jadi kalau manusia materi, maka dia akan kembali pada materi. Cuma sayang kembalinya manusia ke alam dunia ini dalam berbagai macam wujud tadi semua. Makhluk materi, karena materi itu banyak, ada manusia, ada binatang, tadi semua, ada batu, ada besi, ada tumbuhan. Maka kembalinya ruh ke alam dunia ini bisa dalam wujud binatang, dalam wujud batu, bisa wujud materi. Dan inilah Tuhan mengatakan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah kita terus bersandar pada Allah, berjalan yang lurus pada Allah. Kalau tidak, maka kita akan terjebak di alam materi yang tidak akan pernah. Agama Buddha sudah begitu indah mengajarkan dengan Candi Borobudur dari mulai Kamadhatu. Kamadhatu adalah sama dengan Kama Sutra, berarti manusia syahwat, manusia jasad, manusia materi. Maka dia harus naik kepada rupa datu, adalah merupakan dunia bentuk. Maka tadi, mana manusia itu selalu akan terjebak dengan dunia bentuk tadi semua. Tetapi tidak akan sampai pada Allah kecuali kembali kepada di penghujung Candi Borobudur itu adalah arupa datu, alam tanpa bentuk. Harusnya kita ini kembali kepada alam tanpa bentuk, ya. Maka mari malam hari ini kita, karena yang bertanya tentang kebangkitan, dan Abah katakan bagi orang yang belum rojiun pada Allah, maka kembalinya kalau dia makhluk materi akan kembali pada materi. Karena pada asalnya seluruh yang dohir ini adalah materi. Tadi semua, maka itulah manusia materialistik akan terjebak di alam materi. Itulah yang disebut kamadhatu. Ya, maka manusia akan berada di dalam dunia materi, dunia syahwat. Kalau dalam tubuh kita basyirun iblisyah, pada perutnya. Jadi maka manusia itu mentuhankan perutnya. Setiap hari yang dicari isi perut, yang dicari adalah untuk makan di bawah perut. Tadi semua ya. Hanya itu saja yang dilakukannya. Maka itulah manusia dikelompokkan oleh Allah bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Cuma itu saja. Maka inilah yang harus mari kita jelajahi, mari kita fahami supaya kita bisa mengerti sebenarnya diri kita ini siapa, agar kita bisa mengembalikan adalah sebenar-benarnya adalah rojiun kepada Allah. Inna lillah. Inna sesungguhnya kita milik Allah. Lillah harus kembali pada Allah. Wa inna dan semuanya milik Allah ilaihi. Kembalilah pada Allah. Rojiuna dikembalikan. Tapi kembalinya manusia tergantung adalah sebagai makhluk apa dia. Maka marilah kita adalah mempercepat perjalanan kita adalah untuk kembali pada Allah dengan sebenarnya kembali. Ya sahabat. Maka Al-Quran menjelaskan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka berarti di tempat ini kau dihidupkan, fiha tuhyauna wa minha tamutuna, di tempat ini pula kamu dimatikan, wa minha tukhrajun, di tempat inilah kamu dibangkitkan. Maka Allah ingatkan kepada kita, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah mengatakan, kenapa kamu tertutup pada Allah? Kenapa wahai wayang-wayang kamu tidak kenal dengan dalang? Kamu tidak tahu sesungguhnya kamu itu adalah gerak yang digerakkan, hidup yang dihidupkan, wujud yang diwujudkan. Maka marilah kita jangan merampok. Itulah Syatoilah ingatkan di dalam hikmah hikam 122 dan dalam adalah kita tidak boleh adalah Allah melarang manaka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim bukan milikmu adalah sebagai milikmu. Allah melarang kamu mengaku anak orang lain anakmu. Allah melarang tanah orang lain tanah milikmu. Dan Allah pun melarang sebetulnya mengakui yang bukan milik kita, termasuk wujud diri ini, hidup kita tadi semua. Maka marilah kita nggak usah berpura-pura lagi dalam beragama. Kalau tidak manusia akan terus berputar makhluk materi kepada materi, mentuhankan materi, tidak pernah mentuhankan Allah. Maka itulah manusia sekarang ini hanya manusia-manusia yang mentuhankan norma. Maka membenci orang yang berbuat buruk karena dia bertuhankan norma.
Membenci orang yang tidak membaca Al-Quran karena dia mentuhankan Al-Quran. Membenci orang yang agama antara agama karena manusia mentuhankan agama, bukan Allah yang dia tuhankan. Maka marilah kita tuhankan Allah sebenar-benarnya Allah. Maka itulah kita, karena tidak mengenal diri, dikatakan la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan, adalah yakfi minal jaza ilaka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah kamu minta imbalan yang bukan kamu yang mengerjakan. Ya bukanlah tadi semua, karena kalau kamu ngerti sebenarnya kamu wayang, sebetulnya yang kerja adalah dalang, yang berkalam dalang, yang melihat basor dalang, yang mendengar sama dalang, yang hidup hayat dalang, yang ada wujud dalang. Nah inilah tugas kita. Maka kenapa manusia ini akan kembali ke alam ini? Karena dia tidak mengerti siapa dirinya. Bagaimana Tuhan menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, bahkan sampai adalah yang terburuk dalam Al-Quran itu nanti kita akan bahas. Abah sudah mengumpulkan 200 lebih ayat yang menyatakan manusia akan kembali ke bumi ini kalau dia tidak mengenali dirinya. Maka hari ini sesungguhnya adalah kehidupan yang sudah diulang entah yang keberapa ratus kehidupan. Kalau kalian paham. Itulah kenapa Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu adalah kufur pada Allah padahal sebelumnya kamu mati. Kalau ada bahasa mati, berarti sebelum mati itu adalah hidup, berarti hidup mati. Makanya tadi kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, tannya itu adalah menggunakan alif, berarti kita ini pernah mati. Ahyakum dan hidup. Maka tadi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum, maka summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka disinilah kenapa konsepnya adalah bagaimana kita menafikan dan mengisbatkan kepada Allah. Maka dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebetulnya adalah buruk yang ditungganginya hanya satu, la ilaha illallah. Hanya dengan itulah, dengan nafi isbat, nafikan dirimu, isbatkan pada Allah, maka kau bisa pulang pada Allah tadi semua. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan dikirmu, bukan ibadahmu, bukan umrohmu tadi semua. Tapi Allah lah yang bisa membawa kepada Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi. Karena hanya ada Dia yang ada. Hanya satu-satunya dalanglah yang ada itu. Maka Allah ingatkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah permainan dalang. Wamal hayatud dunya ila laibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah laibah. Hanyalah candaan dalang. Cuma manusia nggak sadar. Dari semua terjebaklah dengan kisah barjah, sirot, neraka, surga. Tapi Tuhannya tidak pernah dilihat sebagai dalangnya dari semua. Ya. Yang yang dilihat selalu perilaku wayangnya, bukan dalangnya. Pada saat wayang itu bergerak, nah kelihatan dalangnya. Pada saat wayang itu hidup, nah kelihatan yang menghidupkan itu dalang. Yang berkalam dalang. Yang baiknya dalang, yang buruknya juga dalang. Disinilah yang harus dipahami. Maka kembalinya manusia ke alam ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 30 adalah hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Pembalasan dari mana? Dari kehidupan yang dahulu. Maka hari ini sebenarnya adalah sudah kebangkitan dari kehidupan yang lalu. Tapi hati-hati, hari ini juga adalah merupakan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ladang buat kehidupan yang akan datang. Nasi yang kau makan tadi adalah sesungguhnya adalah nasi yang kau tanam tahun lalu, dan sementara tanaman yang kau tanam hari ini adalah tanaman yang akan kau panen di kehidupan yang akan datang. Maka itulah kita harus ngerti, ternyata dunia di sini, akhirat pun di sini. Maka Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain, maksudnya adalah badan pun diganti dengan badan lain. Maka ini hidup hanya tentang SIM card yang tadi ada untuk mengenali kepada provider. Tadi semua. Kalau SIM card-nya itu datang dari Telkomsel, kembalilah kamu adalah kepada providermu sebagai Telkomsel. Tetapi kembalinya kepada Telkomsel itu si SIM card diberikan HP, casingnya. Inilah jasad. Jasad ini casing adalah HP. Maka jasad ini tidak punya daya upaya sesungguhnya. Kalau seandainya kayak HP, sebagusnya apa? Mau merek Siemens kek, mau merek apa kek, mau merek Apple kek, sesungguhnya hidupnya karena tersambungnya dengan SIM card. Dan SIM card kita adalah ruh Allah yang ditiupkan. Itulah kenapa kalau beli HP, beli SIM card itu harus pakai kakak. Tapi kalau beli HP-nya nggak usah. Karena beli tubuh itu nggak usah pakai kakak. Karena yang didata, yang direcord oleh provider itu hanya SIM card. Dan yang membutuhkan kuota adalah SIM card. Dari sinilah yang harus dipahami. Tapi ada hubungan antara SIM card dengan HP. Bagaimana HP digunakan, tapi sebenarnya yang berhubungan itu bukan HP-nya, tapi SIM card-nya.
Tapi SIM cardnya adalah bagian daripada HP. Maka ada dohir adalah bagian dari batin, batin bagian dari dohir. Maka selama si SIM card itu belum kembali kepada provider, maka akan terus dikasih HP baru. Akan dikasih HP baru. Nah, neraka dan surga tergantung si SIM card. Pada saat kehidupan sebelumnya dia gunakan, dirinya dia kenali, sebenarnya dirinya adalah milik provider, maka di kehidupan yang akan datang kalau belum rojiun dia dikasih surga. Yang tadinya di HP Cinitnit akan dinaikkan kepada Android yang merek Cina. Tapi dia berbaik-baik lagi, sadari lagi sebenarnya SIM card itu milik provider dan terus kembali pada provider. Di kehidupan berikutnya naik lagi dia ke Android yang lebih baik lagi, dia menjadi Samsung dari semua. Itulah surga Samsung itu. Bisa naik ke Apple yang harga 20 juta casingnya itu. Maka disitulah surga yang tinggi. Tapi bisa akan turun lagi dari Apple turun lagi ke Cinitnit tadi semua. Itu neraka. Maka kehidupan di dunia ini hanya tentang itu. Bagaimana adalah hari pembalasan itu pada tubuhmu. Maka jangan aneh orang yang sudah ruhnya dulu itu adalah hidup di orang kaya, bahkan hidup di keluarga sultan. Dia bisa masuk kepada seorang perut ibu yang sedang kelaparan di kebun, yang tadi lahirnya adalah dalam keadaan miskin. Itulah sebetulnya bahagia dan celaka ditetapkan dan perut ibumu. Pada dasarnya pahami ya. Nah, kalau hari ini kamu orang kaya, maka syukurilah, nikmatilah, sibukkan diri kita dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmatnya. Tapi kalau kali ini kalian orang miskin, sadarilah bahwa orang miskin bisa kaya, orang miskin bisa bahagia. Tetapi orang miskin bisa jauh lebih miskin lagi. Pada saat sudah turun sampai kepada Cinitnit, di penghujungnya si SIM card itu masuk ke dalam tubuh binatang. Nah itulah kenapa kembalinya manusia dalam Al-Quran dibagilah 3 kelompok. Ashabus simal menjadi makhluk yang disebut binatang. Ashabul yamin kembali kepada tubuh manusia, tetapi manusia yang memiliki adalah yang disebut neraka adalah dia akan mengalami kesulitan, mengalami siksa kubur, dari hidupnya susah, cari duitnya panas-panasan, uli dan lain sebagainya. Itulah siksa kubur sebenarnya. Kalau kalian pahami dari semua. Maka marilah rubah nasibmu. Bagaimana cara merubah nasib? Allah sudah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Supaya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Supaya ada bagian nasib yang kamu rubah untuk keperluan jasadmu di dunia ini. Tapi syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Malah teruslah berbuat baik. Teruslah memaafkan, menyayangi. Teruslah tadi semua membebaskan kita. Nah itulah yang disebut ashabus simal. Ashabus simal adalah akan masuk ke dalam tubuh binatang. Pada tubuh batu. Pada tubuh. Al-Quran menyebutkan ada lebih dari 15 benda yang Allah sudah katakan. Tapi itu kan majaz mursal. Artinya apa? Berlaku bisa kepada seluruh benda sebenarnya manusia itu. Ada yang ke besi, ada yang ke batu, ada yang ke ulat, ada yang ke daun, ada yang ke kirodatan, khanajir, ada monyet, ada babi. Quran yang mengatakan. Kenapa selama ini nggak diaji? Karena kiai-kiainya takut bahwa jadi babi itu jadi dia tadi semua. Maka tadi inilah persoalan. Maka dikatakan di dalam tafsir Parul Raji, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Kalau apabila ruh itu si SIM card nggak sadar-sadar tentang dirinya, bahwa dia milik provider, bahwa dia itu tidak ada, yang ada provider. Tetapi SIM card adalah ruh yang ditiupkan provider kepada si HP. Tapi kemudian si HP itulah yang justru menggeret-geret si SIM card tadi. HP-nya dipakai untuk fitnah orang, HP-nya digunakan untuk menghina orang, HP-nya akhirnya si SIM card bertanggung jawab, si jiwa itu tadi semua. Maka Abah ingin mengajak, ayo kalian rubah nasibnya sekarang. Hari ini kalau kaya, marilah sibukkan dengan apa yang memberi nikmat, jangan sibukkan dengan nikmatnya. Yang perbanyak zikir, terus sucikan jiwanya, mandi tobatnya luruskan. Kemudian amaliyahnya sucikan, bersihkan dari syirik jali pada tubuh, syirik khofi pada hati, syirik syir pada ruh. Karena kalau tidak, maka kembali lagi si ruh akan masuk ke dalam tubuh yang lebih buruk lagi dari hari ini. Kalau hari ini belangsak, di kehidupan depan akan lebih belangsak lagi. Dan yang membuat belangsak, sekali lagi Abah kasih tahu adalah kesyirikan. Maka orang-orang yang mentuhankan manusia, yang percaya pada Habib dari dulu, maka susah. Kenapa? Karena dia telah berbuat syirik sesungguhnya. Dan telah mentuhankan manusia tadi semua. Ya itulah yang disebutkan dalam sebuah hadis adalah ad-danbu hirmanu rizki. Dosa itu menghalangi rizki. Dan yang menghalangi rizki itu adalah berbuat syirik pada Allah tadi semua ya. Nah, dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kul ila abdanil hayawanati.
Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka ia akan pindah ke tubuh binatang. Tadi semua. Maka tadi Abah ngomong sama komandan, bagi Abah kalau setiap Rayagung itu suka bercanda sama teman-teman yang sudah terbuka, walaupun fotonya dikirimkan foto sapi, Abah suka bertanya, itu yang disembelih itu orang botak apa orang gondrong? Berkumis apa berkumis? Nah di pandangan orang yang sudah mata basirohnya itu bukan sapi lagi. Nah itulah Al-Quran mengatakan kalian menjadi makanan daripada saudaramu sendiri. Nah inilah tadi semua. Sesungguhnya yang kalian makan, kambing, domba, sapi itu sebenarnya saudaramu sendiri. Sebenarnya harus kamu pahami tadi semua. Wa kullama kana tilkal arwahu aksara saqawatan wa istiqaqa lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksara saqoan wa ta'aba. Tapi apabila arwah itu banyak celakanya maka lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan masuk berpindah kepada binatang hewan yang lebih hina dan celaka lagi. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah kenapa Al-Quran mengatakan hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Kenapa? Karena tadi dia kembali lagi ke sini. Seharusnya kita kembali pada Allah. Maka surat Yunus ayat 4 menjelaskan ilaihi marjiukum jami'an. Ilaihi, kepada Allahnya harusnya kita kembali. Tapi karena kita manusia dan mentuhankan manusia berbuat syirik, kemudian juga manusia adalah berbuat salah, akhirnya adalah mentuhankan materi, di otaknya hanya makanan, jadilah bahimiyah. Di otaknya adalah hanya mengikuti hawa nafsunya, jadilah subuhiyah. Di otaknya adalah tentang kesombongan, akhirnya jadi bilang syaitoniyah. Cuma itu tempat kembali manusia. Tadi semua. Hari ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Hari ini tidak boleh lagi disembunyikan. Karena hari ini adalah merupakan sudah mulai batas penutupan. Tadi semua ya. Maka Allah berkata ilaihi, hanya kepadanya marjiukum jami'an wa adallahi haqqo. Harusnya kita kembali. Innalillah, asalnya Allah kembali pada Allah. Asalnya kita dari cahaya Nur Muhammad, harusnya kembali pada Nur Muhammad. Tapi di dunia ini manusia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, menajiskan dirinya. Sehingga manusia tidak bisa pulang pada Allah. Tadi semua. Terjebak di alam, ada tadi. Kalau bahasa orang Buddha, terjebak di alam kamadatu, di alam nafsu. Tadi semua ya. Bukan innahu, sungguhnya Allah yabda'ul khalqa, adalah awalnya menciptakan kita. Memang awalnya kita diciptakan itu bukan untuk menyembah Allah dari awal. Makanya kenapa ibadah itu dikata abada ya'budu ibadatan, mengabdi. Seharusnya wayang yang mengabdi kepada dalang, supaya dalang itu nyata, fi'ilnya pada tubuh kita, asmanya pada hati kita, sifatnya pada ruh kita, dan sementara syirnya pada zat kita. Itu saja dari awal juga. Ini hanya aja manusia yang bikin kisah surga, kisah neraka, siksa kubur, siksa ini, siksa itu. Akhirnya manusia nggak ngerti lagi apa tujuan diciptakan oleh Allah. Itu karena nggak ngerti Tuhan itu yang Tuhan tadi semua adalah sebetulnya hanya main-main saja dengan kita. Tapi kembalilah, di dunia ini tergantung sangkaanmu. Maka yabda'ul khalqa summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Kenapa? Karena kita ini sudah melakukan kebaikan atau keburukan. Kebaikan sebiji jarah akan ketemu kebaikan sebiji jarah. Keburukan sebiji jarah akan ketemu keburukan sebiji jarah. Nah kata Abah, hari ini kalau kamu ada yang menipu, yang menjelekkan, sebetulnya itu adalah debt collector sedang menagih. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kembali pada Allah kecuali lunas hak adami, hutang-hutang kita dengan manusia. Yang menjelekan akan dijelekan, yang menghina akan dihina, bahkan yang membunuh akan dibunuh. Maka berlakulah hukum kisos. Sebetulnya manusia sadar nggak sadar terjadi hukum kisos. Hari ini yang dibunuh adalah akan kembali dibunuh, membunuh akan dibunuh. Menyakiti akan disakiti, memperkosa akan diperkosa. Inilah kalian tonton kehidupan ini. Tapi sayang, itu hanya sekarang malah terjadi negeri kita tercinta. Pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi. Tadi semua. Kenapa? Karena orang Islam sekarang, terutama di Nusantara, sudah lupa jati dirinya. Walaupun dia tidak sadari. Tadi semua ya. Maka Allah mengatakan adalah kenapa harus summa yu'iduhu, kemudian menghidupkan kembali. Karena tadi, untuk mendapatkan balasan. Kalau kamu dulu pernah nanam baik, maka hari ini kamu akan memanen. Kalau di kehidupan dulu kamu menanam kebaikan, maka hari ini kemudian panen kebaikan. Kalau di kehidupan dulu kamu menolong orang, hari ini kamu akan banyak ditolong orang. Kalau di kehidupan dulu kamu banyak adalah membuat orang bahagia, hari ini kau akan banyak dibikin bahagia oleh orang. Tapi kalau hari ini kau pinjam uang ke sini ditolak, ke sini ditolak, usaha ini gagal, usaha itu gagal, artinya apa? Kau di kodoknya tidak pernah membuat kisah, maka di sininya pun takdirnya tidak ada. Karena kehidupan itu tentang itu semuanya. Pahami tadi semua ya. Maka di dalam surat Al-Isra itu Allah begitu jelas tentang seorang makhluk yang tidak percaya tentang kebangkitan.
Maka Allah mengatakan, wa qulu aida kunna idzaman wa rufatana inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, aida kunna idzaman wa rufatana inna lamab'usuna khalqan jadida. Apakah kami akan dihidupkan kembali? Nah, inilah manusia-manusia tadi semua. Kalau manusia itu percaya kepada kebangkitan, seharusnya manusia itu akan berbuat baik, tidak akan menyakiti orang. Harusnya kalau manusia itu mengerti bahwa kehidupan akhirat itu ada, akan dibalas, dan ternyata akhirat itu di sini lagi, maka manusia itu akan terus memaafkan orang. Karena dia mengerti, dia rasa mencubit itu akan dicubit. Dia mengerti, menyakiti itu akan disakiti, mencuri itu akan dicuri. Tadi semua. Maka inilah yang sahabat, susahnya memang manusia nggak paham. Maka Abah pernah mengisahkan tentang Abah pergi ke Turki. Tadi semua bagaimana Abah menyaksikan pembunuhan yang terjadi 4000 tahun yang lalu. Kemudian adalah di velodrome buatan Yunani. Kemudian pada saat pindah kepada velodrome buatan Romawi yang umurnya baru 2000 tahun, ternyata orang yang saling bunuh di situ mereka-mereka juga. Nah, kata Abah, orang Palestina yang ingin bunuh Israel akan lahir lagi di situ. Orang Israel ingin orang bunuh Palestina akan lahir lagi di situ. Karena inilah tentang manusia. Harusnya adalah bukan saling membunuh, bukan saling menyakiti, tapi harusnya saling menyayangi. Tadi semua. Bagaimana menjadi kita adalah makhluk-makhluk yang saling menyayangi. Ini bukan, bahkan sebaliknya hari ini makhluk yang saling mengkafirkan. Islam mengkafirkan di luar agama lain mengkafirkan Islam. Tadi semua. Inilah karena manusia sudah bertuhankan agama, bukan tuhankan Allah. Tadi semua. Maka dalam surat Al-Isra 49 ini Allah menjelaskan, aida kunna idzaman wa rufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Apabila kami telah menjadi tulang belulang, benda-benda yang hancur, benar-benarkah kami akan dibangkitkan sebagaimana makhluk yang baru? Allah menjawabnya, kul kunu hijaratan aw hadida. Kul, katakanlah, kunu hijaratan, jadilah kalian, kamu sekalian jadi besi dan batu. Sahabat, maka jangan aneh. Kamu pergilah tadi semua tuh ke daerah Sumatera Barat, Malingkundang. Ada seorang peneliti yang telah meneliti batu yang sedang sujud itu, ternyata cek DNA-nya memang manusia. Tadi semua, ya, karena pada dasarnya inilah karena manusia tidak mengerti. Bahkan di surat Al-Isra 51 lebih parah lagi. Itulah yang dikatakan tadi oleh Imam Farul Raji. Wa kullama ala kana tilkal arwahu aksara saqawatan wa istiqaqal lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhwasa wa aksara saqoan wa ta'abah. Kalau dia arwah tersebut banyak celakanya, banyak musyriknya, banyak perbuatan jahatnya, tadi semua mentuhankan manusia, tadi semua, maka dia akan masuk kepada hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya. Dan Allah menjawabnya surat Al-Isra 51, aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Bahkan kamu menjadi makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup dalam pikiranmu, saking buruknya makhluk itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Makanya hari ini kiai-kiai semua nggak usah lagi menyembunyikan ayat-ayat ini. Nggak usah takut akan berbalik pada diri kalian. Kasihani umat, kasihani makhluk tadi semua. Ayo dorong manusia untuk saling menyayangi. Dorong manusia saling memaafkan. Dorong manusia saling membantu. Dorong manusia untuk kembali pada Tuhan. Tadi semua ya. Bukan beragama, justru malah sebaliknya saling mengkafirkan. Ini hanya ketololan saja. Mana ada dalam sebuah kelompok wayang itu yang bukan perbuatan Tuhan. Tidak ada satu peti wayang kecuali adalah dari dalang yang sama. Yang buruknya dari dalang yang sama. Yang baiknya dari dalang yang sama. Yang jadi pandawanya dalang juga. Yang jadi kurawanya dalang juga. Yang lucunya dalang juga. Itulah tauhid. Kenapa? Syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul kasroh menyaksikan fi'il. Tajali fi'il pada makhluk. Maka disitulah dalam kifayatul awam wahdaniyatil af'al. Menyaksikan fi'il dalang dalam segala perkara. Diamnya, bergeraknya, berubahnya. Maka tadi pada saat kalau ada orang yang memarahi kamu, nggak usah marah. Kan tadi pada saat wayang, ada wayang memarahi kamu. Kenapa kamu marah pada wayang? Wayang itu digerakkan oleh dalang. Maka ayo belajar mulai kita melihat dalang. Jadi kalau ada tetanggamu marah pada kamu, dia itu wayang. Kenapa kamu marah sama dia? Kenapa kamu benci sama dia? Harusnya kamu adalah mengerti sebenarnya dia, Tuhan sedang memberikan pengajaran pada dirimu tentang ini loh jalalnya, ini loh koharnya gitu. Tapi pada saat ada tetangga kamu yang baik pada kamu, menyayangi kamu, pandanglah dalang sedang ingin dilihat jamal dan kamalnya. Itu saja sebenarnya. Kalau kalian ngerti tauhid yang benar.
Maka sahabat, mari kita lihat. Maka itulah juga Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan di dalam kitab Sirul Asrar. Sebetulnya ulama sudah membahasnya. Cuma tadi, ulama sekarang aja on semuanya. Karena di otaknya cuma duit aja semua. Karena tadi agama jadikan alasan. Bikin masjid hanya cari keropak. Tadi semua ya. Acara muludan, rajaban hanya cari sisa. Bagaimana? Agama mau kemana manusia ini? Tadi semua. Hanya akhirnya. Dagelan orang yang menyebutkan Muhammad nggak kenal Muhammad. Dagelan yang menyebutkan Allah nggak kenal Allah. Padahal dalam kitab Sirul Asrar begitu jelas. Tuan Syekh Abdul Qadir menuliskan tentang hakikat kata baginda Nabi. Itulah kenapa orang celaka bisa bahagia. Dikatakan asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Tadi yang kemarin datang ke Abah, supir dan bosnya. Bosnya itu ternyata dulu mantan supir, yang supir itu yang sekarang ada mantan bosnya dulu. Kenapa? Pada saat dia jadi bos, dia lupa dirinya. Dia sibuk dengan nikmat. Dia lupa pada pemberi nikmat. Akhirnya berubah nasibnya. Untung nggak masuk ke binatang karena tidak syirik. Tapi yang sebaliknya supir karena ingin kaya, dia beribadah pada Allah. Dia ma'rifat pada Allah. Begitu dia sudah ibadah, kaya, lupa lagi dia pada Allah. Akhirnya manusia itu saling berganti saja. Tadi, yang tadinya jadi kebo, kemudian dia angon, sekarang dibalik. Tadi tukang kebonya jadi tukang angon, dia jadi kebo. Gitu kan tadi semua. Ini sebenarnya yang terjadi begitu. Sebenarnya kalau kalian ngerti tadi semua. Wa amal muqaddasu. Ini udah nggak usah lagi ngomongin adalah pamali-pamali. Ada bahasanya kapalnya sudah mau karam, mau apa lagi pamali. Tadi semua. Ya. Ini adalah tadi karena sekarang lagi terjadi gelombang pergantian makhluk. Dari lewat mati, lewat wabah, lewat musibah, lewat ini, lewat angin, lewat air, lewat apa. Diganti. Kenapa? Karena tadi si HP tidak sadar kepada SIM cardnya sendiri, pada ruhnya. Tadi semua. Akhirnya yang seolah-olah yang disibukkan ngurus HP-nya. Padahal pada saat kuatannya tidak ada. Pada saat adalah SIM cardnya tidak ada. Apa yang bisa dilakukan HP? Karena tadi jasad-jasad ini tidak kenal pada dirinya. Jadilah bangkai-bangkai yang mati tapi merasa hidup. Akhirnya dia merampok tadi yang kata Syekh Athaillah adalah manusia-manusia tadi yang merampok hak Allah. Wujud itu milik Allah, hidup itu milik Allah, kudrat itu milik Allah, iradat itu milik Allah. Diklaim. Jadilah nggak sadar Fir'aun. Padahal juga Tuan Syekh Abdul Qadir sudah nadom dari dulu. Qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadiri, wa ainuhu, urfani, harunu, akli, wa kalimi, ruhi, Fir'auni, nafsi. Ternyata Fir'aun itu nggak usah nyari-nyari Fir'aun. Pada saat kita ngikutin hawa nafsu, kitalah Fir'aun itu. Maka kata Abah juga Quran itu semuanya begitu ngomongin Musa, jiwa kita Musa itu. Fir'aun tubuh kita. Tadi yang telah mengurung Musa di dalam jiwanya. Pada saat kau ngomongin Yusuf dengan penjaranya, sebetulnya adalah Yusuf adalah jiwa kita. Sementara penjara adalah tubuh kita. Inilah semuanya kita. Pada saat Ibrahim adalah jiwa kita. Sementara adalah Namrud adalah tubuh kita. Inilah tubuh-tubuh yang tidak sadar diri. Tadi pada saat sudah bergeletak mati, ruh sudah keluar, barulah kamu sadar. Disitulah idza zulzilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Kamu baru bertanya, wa qalal insanu, ini apa yang terjadi? Ini tubuh siapa ini? Tuh, baru kamu baru sadar bahwa kamu adalah bukan jasad itu. Kamu adalah apa artinya casing HP? Casing HP itu tidak ada gunanya. Maka siap-siap tadi, makanya dia akan bersedih di situ karena dia akan mendapatkan casing yang lebih buruk dari casing sebelumnya. Hidupnya lebih belangsak dari sebelumnya. Hidupnya lebih susah dari sebelumnya. Barulah dia waqalal insanu malaha. Tadi yauma idin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idin yasdurun nasu astata liyarau a'malahum. Dia akan perlihatkan amalnya pada dirimu. Jadi yang selama ini yang sholat si bangkai itu, yang puasa si bangkai itu, yang merasa bangka si bangkai itu, berian matilah bersama sholatmu di bawah tubuh itu tadi semua. Sholatmu hancur tadi bersama hancurnya bangkai di dalam kuburan itu. Tadi kalau begitu, maka dari awal pun Allah sudah ingatkan kita tidak boleh bersandar pada tubuh itu. Itulah kenapa al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'illah sipiha. Amal itu adalah kerangka, amal itu bangkai, tapi ruhnya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah pada saat kau mengerti sebenarnya pada saat tubuh ini beribadah, yang ibadah itu ruh. Tapi pada saat ruh yang ibadah, berarti yang ibadah itu Allah. Itu aja sebetulnya harus dikenali dari sekarang. Kembalikan sebenar-benarnya yang ada, yang wujud hanya Allah. Ini semuanya dongeng Allah dari semua. Ya,
Maka inilah syatoilah Tuan Abdul Qadir menjelaskan dalam hadis Nabi dalam menuliskan kitab Sirrul Asrar ada tentang al-faslu al-hadi asyara fi bayanil as-sa'adati wasyaqawah, tentang bahagia dan celaka. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Tergantung dikatakan ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahu mayanil qismaini yujadani fi insanin wahidin faida qalabat hasanatuhu wa ihlasuhu antubaddala nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sya'adah. Pada saat kamu ganti yang tadinya adalah sifat jasadmu, maka sekarang lebih banyak kepada keikhlasan tentang ruhmu, maka sekarang kamu sudah berpindah dari bahagia, dari celaka kepada bahagia. Kalau sebaliknya kau ikutin jasadmu, maka itulah kenapa segala perkara yang ada pada sisi si abid kesusahan. Itulah Allah syaitanillah ingatkan dalam berbagai hikam. Tidaklah mudah, tiada sulit kalau kamu ada pada posisi si ma'bud. Tapi betapa sulitnya kalau kamu ada posisi si abid. Kalau ada pada posisi wayang, kamu akan susah. Tapi pada saat posisi dalang, kamu akan mudah. Karena wayang adalah dalang, kamu adalah dia. Al-insanu siri wa syiri sifati. Wa sifati la ghairi. Wallahul batinul insan. Allah itulah batinnya insan. Wal insan dohirullah. Dan insan kita semua adalah dohirnya Allah. Pahami itu semua. Bedakan insan dan tubuhmu. Karena insan itu adalah bukan yang nampak ini. Ya, sahabat. Maka disinilah adalah ditegaskan juga adalah wa amal muqaddasu fil azal minas sya'adati wa syaqawati likulli wahidin jami'un kama qala asy-sya'idu sya'idun fi batni ummihi wa syaqiyyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang calon bahagia itu telah ditetapkan kebahagiaan dalam perut ibunya. Karena apa? Karena kita akan kembali dilahirkan oleh seseorang. Maka kita akan lihat nanti ratusan ayat dalam Al-Quran manusia kembali lagi ke bumi ini selama kamu belum bisa rojiun pada Allah. Adapun kembalinya ke sini, itulah disebut surga dan neraka. Kalau SIM card itu adalah sadar dalam kehidupan sebelumnya, dia akan mendapatkan surga. HP yang lebih canggih, feature yang lebih bagus, gambar yang lebih jernih. Tapi kalau sebaliknya, adalah si HP itu adalah ruhnya nggak sadar matinya, maka dia akan masuk ke cinit-nit. Yang tadinya bisa video call, sekarang hanya SMS lagi. Itulah dibatasi. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki amanah. Pada saat diberikan keleluasaan, kamu tidak gunakan untuk jalan pulang pada Allah. Itu saja surga dan neraka itu sebetulnya. Maka Abah menyaksikan surga dan neraka hari ini. Menyaksikan siksa kubur pada orang. Tadi semua nyata siksa kubur itu sahabat. Bukan pada kuburan itu. Maka Abah sering bilang, kalau kuburan itu di dalam tanah itu disiksa, kasih Abah satu semuanya. Karena bukan begitu. Karena hukum Allah. Ya. Maka disinilah di dalam Sirrul Asrar ini dalam apa namanya dijelaskan tentang wa amma qauluhu asy-syaqiyyu wasy-sya'idu fi batni ummihi. Maksudnya apa? Fal muradu minal umma majma'al anasir arba'atil lati yatawalladu minal quwa al-basyariyatu faturab wal ma jazaa'un nari warwaihi. Hanya 4 unsur, narun, hawaun, maun, turabun. Kalau manusia nafsu amarah, maka dia masuknya ke dalam alam dunia ini dalam unsur api. Tadi semua. Karena tadi api kembali pada api. Angin kembali pada angin, tanah, air pada air, tanah pada tanah. Seharusnya kita asalnya adalah dari Nur Muhammad. Kembalikan tanah pada Nur Muhammad, air pada Nur Muhammad, angin pada Nur Muhammad. Itulah maksud bumi. Itulah kenapa bumi ini disebut ibu pertiwi. Semua, ya. Maka semuanya asal dari ibu pertiwi, dari ibu, dari tanah. Maka tadi, kenapa? Karena sesungguhnya darahmu adalah api, itulah penyusun darahmu. Sesungguhnya dari narun menjadi api, hawaun menjadi urat adalah. Kemudian dari maun air menjadi tulang dan dari turobun tanah. Jadilah kulit dan daging. Inilah sebetulnya tubuh kita, narun, hawaun, alif, lam, lam, ha. Tadi semua. Maka kalau cari Allah inilah alif, lam, lam, ha. Narun, hawaun, maun, turobun. Tadi semua, ya. Maka mari kita lihat, nah, bagaimana kembalinya bangkitnya manusia. Dan Allah sudah jelaskan, kita akan melalui proses kelahiran kembali. Maka di surat Al-Hajj ayat 5 Allah menjelaskan, kembalinya manusia ke alam dunia ini adalah sebagaimana dulu waktu diciptakan, punya ibu lagi. Bahkan Abah jelaskan kemarin, ada manusia akan lahir dari keluarga orang lain. Tadi kenapa lahir dari orang lain? Karena kamu hari ini dari keluarga ma'rifat, maka kamu walaupun orang tua kamu belangsak hari ini, akan dicarikan ibu yang pantas, bapak yang pantas untukmu. Walaupun itu ada di negeri seberang sekalipun, kau akan lahir di sana. Untuk engkau bahagia.
Tapi sebaliknya hari ini engkau adalah anak sultan, anak raja. Tapi karena engkau tidak mengenal diri, mengenal Allah, engkau akan datang pada sebuah kampung, pada rumah yang gubuk, yang akhirnya tadi ada terlahir dari perut orang yang susah. Begitu lahir pun sudah susah, di kebun pisang, di kebun apa semua, tadi semua. Padahal dulu kamu pernah di rumah mewah. Tadi disitulah orang-orang yang sudah pernah merasakan kekayaan pada saat terlahir dari perut orang susah, dia tidak akan bisa menerima karena dia jiwanya itu berontak karena dia pernah merasakan itu, tapi dia menyadari antara sadar dan lupa tadi semua. Ya, inilah sahabat yang maka dikatakan ya ayuhan nas, hei manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, karena manusia ini ragu tentang berbangkit, maka Abbasya itu akan obral semuanya hari ini. Nggak ada boleh lagi yang ditutupi. Supaya manusia sadar. Supaya manusia terus adalah memperbaiki dirinya. Mensucikan jiwanya. Karena tadi selama dia mensucikan jiwa. Karena manusia itu kembali ke sini sebagai jiwa. Maka ruh itu kembali pada Allah. Tapi jiwa akan bertanggung jawab kepada apa yang dilakukannya. Karena jiwa adalah memiliki dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falah maha pujuroha wa taqwaha. Maka itulah manusia. Ruh yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakaha, maka dia akan bahagia di sini. HP yang baru, tempat yang baru, tempat tidur yang nyaman, mobil yang bagus, tapi dengan penuh kesadaran. Tadi semua ya. Tapi bagi kalian yang ingin memalsukan diri, ingin jadi pejabat dengan menyogok, jadi polisi dengan nyogok, jadi tentara nyogok, jadi apa nyogok, maka kalian di dunia saja akan berdampak kepada apa yang bukan bagianmu. Maka sahabat contoh. Kalau Quran menceritakan tentang bagaimana Namrud mati oleh seekor nyamuk, sayap yang patah, maka di dunia dicontohkan. Orang kasih Sambo bintang 2, bintang 3, hancurnya oleh seorang kopral. Nah, inilah. Itu apa? Pelajarilah, jadilah pelajaran kepada kita. Buat teman-teman Abah, Pak Jenderal Nurwidio, Pak Jenderal Nur Hadi, Pak Jenderal Dedi di Mabes, hari ini maka jangan pernah kau paksa yang bukan bagianmu. Karena engkau akan dihinakan oleh Allah dengan orang yang makhluk yang rendah. Maka jangan aneh. Si Jenderal Teddy itu semua. Akhirnya dia sudah calon Kapolri, akhirnya nyuksruk gara-gara narkoba. Itulah jabatan yang kamu paksakan. Kekayaan yang bukan hak kita. Dengan korupsi, dengan mencuri, dengan judi. Maka percuma kau bangun kayak apapun dia adalah. Seperti adalah membangun adalah istana di atas air. Dia akan hilang. Maka marilah ngikutin aturan Allah tadi semua. Ya segalanya. Maka itulah Allah ingatkan tadi semua. Ya ayuhan nas, manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian keraguan minal ba'si, dalam kebangkitan, kata Allah. Itu tentang kembali, kebangkitan. Tadi karena bangkit akan kembali. Yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tubuhmu diganti dengan tubuh lain. Tadi semua. SIM card akan memiliki HP yang baru. Apakah neraka atau surga? Tergantung si SIM card kesadarannya di kehidupan sebelumnya. Tadi hari ini yang tubuh-tubuh yang kalian miliki adalah sebetulnya pembalasan daripada keadaan jiwamu di kehidupan yang lalu. Makanya hari ini kalian bisa nonton orang yang kerjanya nggak capek tapi hidupnya mudah. Kenapa? Karena itu tanaman dia di kehidupan yang lama. Tapi orang-orang yang sudah merasakan begitu, hati-hati sekarang. Jangan mentang-mentang sekarang lagi mudah, lagi enak, lagi apa. Kalau kamu tidak menanam untuk kehidupan yang akan datang. Sama saja kamu hari ini makan dari nasi yang kamu tanam setahun yang lalu. Tapi kamu tidak mau nanam lagi. Maka di kehidupan yang akan datang kamu tidak akan pernah panen. Kembali lagi kamu susah. Maka inilah kenapa kita harus kembali kepada Allah. Karena kehidupan di dunia ini hanya tadi. Sya'adah, syakowah, sya'adah, syakowah. Surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Tadi semua cukup tadi. Kaya, miskin, kaya, miskin. Hanya begitu saja. Tapi kalau kamu kembali pada Allah. Disitulah kamu akan abadi. Khaliduna fiha. Bersama Allah tadi semua. Piroibin, jika kalian dalam keraguan minal ba'si, fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin. Nah, kembali lagi dari turab, dari tanah. Summa min nutfatin, kembali lagi dari setes nutfah. Nutfatin tadi. Min nutfatin, summa min alakotin, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudgotin, dari segumpal daging. Seperti dulu bagi kita diciptakan. Kita punya ibu lagi. Cuma tadi ibunya calon susah, berarti akan lahir dari perut orang susah. Ini maaf sahabat ya. Begitu lahir pun adalah kalian boro-boro beli susu merek Denko. Adalah susunya adalah air tajin, air beras. Maka tidak sedikit dari air semua. Ya.
Karena sebenarnya itulah kehidupan ini, kata Abah, juga hari pembalasan. Maka kata surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, bahwa kalian akan hidupkan. Naktubu dari semua, ya. Apapun yang kita akan laksanakan hari ini adalah tergantung tanaman yang kita tanam di kehidupan dulu. Maka ayo hari ini, kata Abah, bebaskan, bersihkan. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana melepaskan karma. Barangkali kita pernah membunuh, pernah menyakiti, pernah mengambil. Marilah selalu dengan berkompromi. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Marilah kita lepaskan sesungguhnya. Ya Allah, kalau seandainya saya di kehidupan dulu pernah menyakiti orang, atau sebaliknya saya pernah disakiti orang, maka hari ini saya akan bebaskan. Tidak lagi satupun manusia yang punya dosa pada saya. Kalaupun saya di kehidupan dulu pernah dibunuh, maka hari ini di kehidupan ini saya tidak mau membalas membunuhnya. Karena berdasarkan surat Al-Quran Idza Zulzilatil tadi adalah kita akan membalas setiap apa yang dilakukan manusia. Disitulah kenapa pada saat kata Allah, wa qala al-insanu malaha yauma idin tuhaddisu aba bi anna rabbaka yauma idin yasdurun nasu astata liyurau amalahum. Kamu akan menyaksikan amalmu sendiri. Dan kau lihat pamayya'mal misqala darratin khairan yarah. Kalau udah kata khair, itu berarti manusia dengan manusia. Ingat, kalau Quran mengatakan khair, itu pasti antara makhluk dengan makhluk. Tapi kalau hasanah, pasti antara makhluk dengan Allah. Makanya tadi, innal hasanat yubhidnas sayiat. Setiap kebaikan. Maka innallah yuhibbul muhsinin. Itulah. Tapi pada saat khair, tadi kan. Itulah kenapa kata ana khairun minhu. Tuh, ana makhluk dan makhluk. Iblis merasa lebih baik dari makhluk lain. Itu khair. Maka tadi, pamayya'mal misqala darratin khairan yarah. Sebiji jarah kau dengan manusia. Itulah surat Yunus 13. Hunalika, di tempat itu kamu akan dibalas setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Itulah di dalam surat Yunus ayat 30 tadi adalah menjelaskan bahwa hunalika, di tempat itu maksudnya di bumi, pada saat kita bangkit kembali sekarang, karma yang dulu akan ditagih oleh orang-orang kita yang punya hutang. Sahabat. Bahkan kata Abah terparahnya, kamu pernah membunuh akan dibunuh. Kau menyakiti akan disakiti. Maka hari ini kau yang terjebak pada hutang sebetulnya. Karena kamu adalah berhutang di kehidupan yang lama sebenarnya. Makanya nggak usah cari-cari orang untuk melunasi hutang kamu. Hutang kamu, ujian kamu, bereskan oleh diri kamu. Tadi, apalagi hutang-hutang setan dipakai untuk judi online tadi semua, untuk pinjol dan lain sebagainya. Nah inilah ya harus pahami tentang bagaimana Tuhan membuat kisah yang begitu indah, yang begitu mudah, kemudian dipersulit oleh manusia. Dan manusia akan mendapatkan akibat. Nah itulah kata dia. Telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Pada saat Allah bicara daratan dan lautan, sebetulnya Allah sedang bicara juga tentang tubuhmu. Telah terjadi kerusakan pada tubuhmu. Telah terjadi kerusakan pada darahmu. Terjadi kerusakan pada jiwamu. Maka sekarang manusia akan menerima akibat daripada perbuatannya sendiri. Maka guru saya tuh mengatakan semua apa yang buruk itu adalah semua perbuatan kita. Sahabat, mari kita ini masih ada 10 menit, kita larikan saja adalah bagaimana di dalam beberapa ayat begitu banyak ya, tapi Abah tidak akan bacakan semua, yang pokok saja bagaimana kita adalah dimulai dari surat Maryam. Surat Maryam ayat 15 bagaimana menjelaskan adalah kita terjemahnya saja karena kalau seandainya kita bahasa Qurannya nanti kelamaan ya. Kesejahteraan atas dirinya ya ada. Pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Itu sudah dijelaskan surat Maryam, manusia hidup kembali di sini. Maka nanti punya ibu yang berbeda. Kenapa bisa lahir misalnya kamu jadi cucunya Sunan Bolkiah? Dan bahkan kembalinya manusia di alam ini setelah mati. Bisa yauman au ba'da yaum, bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Quran yang mengatakan itu setahun, 1000 tahun, sampai yang paling lama 7,5 miliar tahun. Untuk kau mendapatkan jasad kembali. Nah tadi semua ya. Nah ini sahabat pahami ya. Abah yang singkatnya saja ya. Itu surat Maryam 33 ditegaskan lagi. Dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, kata Nabi Isa. Dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tuh, ingat itu. Namanya juga hidup kembali, berarti di sini semuanya ya. Surat An-Nahl ayat 70 ya. Dikatakan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu ya. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan itu pada umur yang paling lemah. Maksudnya dalam keadaan balita, mati dalam kandungan 5 tahun, 10 tahun.
Supaya apa? Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Jadi intinya Allah itu merahasiakan. Biar kamu nggak terjebak dengan masa-masa lalu. Maka kamu dibikin lupa. Itulah kenapa pada saat lahir itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu nggak ngerti lagi. Paling dejapu, kayaknya saya pernah ngalami ini. Kayaknya saya pernah ngerasain. Kayaknya saya pernah nih di sini. Nah, itu doang. Tapi bagi orang yang sudah sadar, maaf kayak Abah sendiri semua. Kemanapun pergi Abah menyadari Abah pernah di sana dulu. Itu ya. Bahkan hari ini sebetulnya kita bisa pergi ke tempat yang sama. Nah, inilah yang adalah rahasia Tuhan. Di surat Al-An'am ayat 78, dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. Kenapa? Supaya kamu tidak terjebak dengan memori masa lalu. Dan makanya tadi lahir lagi, lupa lagi, udah seolah-olah kamu baru. Nah itu tadi, fresh. Tetapi sebenarnya kamu itu sudah. Tapi kalau dicek DNA hari ini, kamu akan melihat, oh, maka kata Abah, hari ini sudah ilmiah, kamu bisa dicek. Jangankan DNA kamu, batu yang sudah 1 juta tahun bisa diketahui berapa lama dia dari sedimen, lapisan-lapisan itu. Sekarang ini dengan perlakuan karbon, dengan perlakuan uranium, radium, bisa diketahui benda itu sampai 1 miliar tahun. Nah, sekarang manusia sebenarnya dengan nanti ya, mungkin Abah sekarang kalian masih baru dibuka oleh Abah, tapi nanti kalian akan saksikan. Ternyata manusia itu nanti ada teknologi bisa mengecek kamu hidup berapa kali. Tuh, kamu punya hutang dengan siapa. Nanti dunia kedokteran bisa mengetahui bahwa masalah penyakit kamu itu bukan di kehidupan ini, bukan di kehidupan lalu, tapi ada kehidupan yang 50 kali sebelumnya, bahkan sebelumnya. Hari ini hari genetika bingung. Abah punya teman ahli DNA. Dia bilang, bah kenapa orang Afrika itu ternyata Nabi Adamnya beda sama kita. Ya iyalah, tadi semua. Ini udah entah ribuan Adam keberapa. Kalian saja memahaminya. Tadi semua ya. Dan ini Tuhan mengatakan suatu hal itu menjelaskan tadi. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, menghidupkannya kamu kembali. Ini sudah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ini surat Al-Baqarah ayat 28. Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Tuh. Tadi, maka di ayat yang lain Allah mengingatkan kamu, kenapa kamu melakukan hal yang sama? Bukankah dulu kamu sudah melakukan yang sama dan kamu menderita di dunia itu? Kamu ulang lagi. Manusia kan ngaji Quran, semua, ya. Maka surat Al-Araf 25, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Maka di sinilah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di bumi yang sama. Kau tidur di sini, bangkit di sini, siang di sini, malam di sini. Karena bumi adalah panggungmu, kata Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Al-Hajj ayat 5 tadi. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan yang barusan Abah bacakan tentang kebangkitan dari kubur, maksudnya adalah tubuhmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian setetes mani, kemudian itu kembali lagi sebagaimana kita dulu diadakan. Semua ya. Nah itulah, nah, dialah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Sesungguhnya dia ingin agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Tadi, maka disinilah kata Abah juga bisa masuk lagi ruhmu itu kepada cinit-nit atau naik kepada Android. Dari Android naik kepada Apple, tapi dari Apple hati-hati bisa balik lagi ke cinit-nit. Bahkan tidak bersyukur lagi sebagai cinit-nit, maka siap-siap SIM cardnya masuk kepada itu tadi semua, masuk lagi pada dari semua tadi, maka dipencit ke dulur mana dihakan jadi kan rayagung keseset dulurna. Nah, itu. Dan Allah sudah mengatakan sebagian daripada kamu akan menjadi makanan. Quran juga itu semuanya. Ingat, Allah itu hanya menciptakan 3 saja makhluk itu, manusia, jin, dan malaikat. Terus siapa itu binatang itu? Coba kamu belajar sejarah dari mulai kehidupan ini tidak ada kehidupan. Belum ada makhluk. Kenapa ada makhluk bersel 1, berkembang, sel 2, sel 3, sel banyak. Karena ini tentang proses Tuhan. Ya. Maka di sinilah surat Al-Arad, jika ada yang kamu herankan, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. Bila kami telah menjadikan tanah, apakah kami sungguh akan dikembalikan menjadi makhluk baru? Begitulah orang-orang yang mengingkari Tuhan, surat Ar-Ra'd ayat 5. Kemudian Allah jawab dalam surat Toha 55, kami ciptakan kamu, kepadanya kami dikembalikan, dan darinya kami keluarkan kamu untuk kedua kalinya. Diulang lagi. Siapakah yang akan menghidupkan kembali tulang belulang? Ini surat Yasin barusan. Katakanlah yang menghidupkan, ialah yang menghidupkannya pertama kali. Yasin adalah surat
adalah 378. Siapa yang menghidupkan kamu? Dia yang menghidupkan kamu dulu pertama kali. Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah menciptakannya, berkuasa menghidupkan orang-orang mati? Sesungguhnya dia maha berkuasa atas segalanya. Surat Al-Ahqaf ayat 33. Kemudian surat Waqiah ayat 60. Kami berkuasa merubah rupa kamu dan menciptakan kembali dalam bentuk yang tidak kamu ketahui. Coba tuh. Coba kamu, hei Kiai, Aji. Tuh, Waqiah ayat 60. Bisa Kiai, bisa jadi bagong nanti. Tadi semua, hati-hati. Jangan merasa petatang petenteng, sorban aja gede. Tapi nggak ngerti Tuhan. Tadi semua, ya. Tadi semua. Hai manusia, apa yang perdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang murah pemurah, yang menciptakan kamu lalu membentuk kamu dalam bentuk yang dikehendakinya. Apa yang dikehendakinya? Babi, ya jadi babi. Tadi semua, ya. Maka disinilah terjadi surat jadi materi. Lihat surat Al-Isra 49. Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benar-benar yang hancur, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk baru? Itulah yang barusan kata Abah surat Al-Isra 50. Jadilah kamu sekalian batu dan besi. Quran. Ini bukan dari Quran. Dari Quran. Makanya Qurannya diaji. Al surat Al-Isra 51 atau tadi yang Abah baca. Menjadi makhluk yang tidak mungkin hidup menurut pikiran. Cacing. Cacing bisa kepikir. Tadi semua. Apalagi tuh. Lenyai. Apalagi lintah. Masih kepikir. Makhluk yang tidak pernah kamu bayangkan bentuknya. Maka marilah. Maka di surat Al-Baqarah ayat 2. Jadilah kamu kera. Adalah Al-Baqarah ayat 65. Yaitu kemudian juga jadikanlah kamu kera dan babi. Al-Maidah ayat 60. Lihat. Kamu lihat surat Al-Maidah ayat 60. Ini orang biasa mufassirin mulkiyah. Wah itu orang Yahudi dulu. Siapapun yang kenal pada Allah. Kata Tuhan Abdul Qadir. Yahudi lah Nasrani. Main tuduh aja Yahudi. Banyak kapar tadi, banyak kapire dewe nggak digateke tadi semua ya. Surat Al-Anbiya adalah ayat 5. Apa kata Allah di sini? Kami jadikan mereka sebagai tanaman yang telah dituai. Maka kata apa? Ada yang jadi rumput. Dalam sebuah kitab Syekh Muhyi menuliskan tentang manusia yang masuk jiwanya masuk pada rumput baru 700 tahun dia kembali lagi pada wujud manusia. Setelah dan ruh itu sahabat kalau kamu ngerti. Itu seperti air, masuk ke doma ya mirip doma, masuk ke orang mirip orang, masuk ke cacing yang mirip, itulah ruh. Kalian harus ngerti, jiwa itu ke situ. Nah, itulah ruh kembali pada Allah, tapi jiwa itulah yang bertanggung jawab kepada segala apa yang dilakukannya. Tergantung jiwa binatang masuk ke binatang. Maka hari ini sebenarnya bagi kalian yang sudah kasap, mungkin teman-teman Abah yang hadir yang nonton hari ini, tanya dia tuh. Apakah manusia itu kepalanya masih manusia? Apakah sekarang ini manusia ini di dunia ini, maaf ini tidak boleh lagi ditutup-tutupi. Jadi udah sulit nyari wujud manusia di akhir zaman ini. Manusia yang sudah kehilangan kemanusiaan. Tadi semua. Terserah. Suka atau tidak suka. Kalau tidak dibuka hari ini manusia nggak sadar-sadar masalahnya. Hayuh begitu terus lahir. Jadi bagong lagi. Tadi. Nah, inilah tadi ya. Maka pasti akan kamu hidupkan kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Itu bagi orang-orang yang berbuat baik. Yang benar-benar ma'rifat pada Allah. Tadi semua. Inilah ya tidak diketahui di kesempatan mana dikatakan demikianlah perumpamaan yang kami buat bagi manusia akan kami yang memahami hanya orang tadi. Tadi watil kal amsalu nadribu halinas wa ma yaqiluha ilal alim. Hanya mereka yang ngertilah. Yang dibuka oleh Allah ilmunya tadi semua ya. Maka di surat An-Naml ayat 65 katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah tadi kenapa kita harus ma'rifat pada Allah? Hanya Allah yang tahu Allah. Man arafullah fahuwa Allah. Man arafullah kalla lisanahu. Maka itulah kenapa kita harus kembali pada Allah. Tanakkan diri kita. Kan tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Ingat itu. Ya, bukan sholatmu, puasamu, dikirmu, apapun. Bukan. Tapi adalah tadi. Bagaimana mengenai Allah. Ya. Maka surat Yunus ayat 34 katakanlah. Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai menciptakan makhluk. Kemudian mengulanginya. Allah menantang. Ini semua. Katakanlah Allah lah yang memulai penciptaan makhluk. Kemudian mengulanginya. Kata Allah sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tadi semua ya. Makanya pamayya'mal misqal darratin khairaya wa mayya'mal misqal darratin syarraya. Orang membunuh akan dibunuh. Orang menyakiti akan disakiti. Orang yang memaafkan akan dimaafkan. Orang yang menyayangi akan disayangi. Orang yang membantu akan dibantu. Karena hidup ini seperti melempar bola karet. In ahsantum ahsantum. Pain ahsantum palah. Tadi semua. Ayo terus tebarkan maaf, tebarkan kebaikan. Karena semua kebaikan akan berbaik pada kita. Ya.
Nah, ada lagi kata Allah, surat An-Nahl ayat 70, Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan dia di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah. Tadi, supaya apa? Supaya kamu tidak mengetahui bahwa kamu itu adalah pernah lahir, pernah ada. Ya tadi, makanya tadi orang, oh nggak mungkin, terserah kamu, tadi semua. Ya, kalau Abah sudah biasa, Abah tadi semua ya. Ada orang yang sudah pernah jadi laki-laki, sekarang jadi perempuan, tadi semua. Dan tadi, hati-hati, hei suami, jangan sakit di istrimu. Hei istri, jangan sakit di suamimu. Tadi semua ya, karena semuanya akan sebiji jarah akan ketemu. Maka di dunia ini, sebelum kalian mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo saling memaafkan, saling menyayangi. Maka itulah kenapa id ada yang udu, kembalilah pada Allah. Tadi semua ya. Maka bulan, dan sesungguhnya kami telah binasakan orang-orang serupa dengan kamu. Dan surat Al-Insan ayat 28, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang serupa dengan mereka. Itulah kata Abah. Hari ini sedang terjadi pergantian itu. Kenapa? Karena kita manusia. Sebagaimana Bani Ad, Bani Samud, kaum Saba, Mesopotamia, Babilonia telah berbuat salah. Tapi mereka sekarang telah menerima hukumannya. Siap-siap, peti-peti mereka akan dibuka. Akan menjadi kembali. Akan mengisi, menjadi casing daripada jiwa-jiwa yang gak sadar itu. Dan sekarang manusia-manusia yang sedang ada di atas panggung, yang sedang dimainkan dalang, tapi gak sadar sedang dimainkan dalang. Merasa main sendiri, merasa hidup sendiri, merasa wujud sendiri, siap-siap akan masuk peti. Itulah kata Abah, bahwa sekarang ini sedang terjadi pergantian sip. Tadi semua, tanggal 27 Juli 2025 adalah wiwitan portal kehidupan sedang diganti. Karena tadi Allah mengatakan, sungguh kami mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Tapi lebih baik. Tadi semua, ya. Kemudian surat Al-Imran ayat 143, sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Ya, kamu akan melihat kamu sendiri. Tadi semua, ya. Surat Al-Hijr 23, dan sesungguhnya benar-benar kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang mewarisi. Tadi semua. Surat Al-Hijr 24, kami telah mengetahui orang-orang yang dahulu daripadamu, dan sesungguhnya kami mengetahui pula orang-orang yang kemudian. Karena orang dahulu adalah orang yang kemudian. Tadi semua. Hanya casingnya saja yang diganti. Jiwanya masih jiwa yang sama. Tadi semua. Kemudian surat 104, surat Al-Anbiya. Pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Kata Allah. Nah tadi. Itulah perdebatan antara Ibn Rus dan Imam Ghazali. Dan hari ini Imam Ibn Rus akan senyum. Merasa menang dari Imam Ghazali. Katakan Imam Ghazali, dunia ini akan hancur. Tapi kata Ibn Rus tidak. Karena dunia ini, sama kata Ibn Arabi, dunia ini perwujudan Allah. Masya Allah sudah mentajalikan dirinya, dia hilangkan lagi. Hanya untuk reposisi. Itulah kenapa kata Abah, manusia itu dimatikan. Kenapa? Karena tadi kalau sudah 70-80 tahun makan jengkol udah susah, mata udah lamur, telinga udah susah. Sama saja casing HP, kalau sudah rusak suaranya ngegrosok, apanya ngegrosok. Ya SIM cardnya diganti, beri HP baru, dang. Tadi semua, tinggal HP-nya itu tinggal apakah neraka apa surga. Gitu doang kehidupan ini. Ya Allah ya Karim. Orang cuma dongeng Tuhan, kok pusing amat. Ya tinggal kamu siap-siap tadi. Yang mau di HP yang butut, silakan. Tadi semua ya. Surat Al-Imran ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau hari ini kamu hidup, siap-siap mati. Kalau kamu mati, siap-siap hidup. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Itu aja semua. Tinggal tadi. Nah, itu surga dan neraka masuknya kemana? Hanya masalah casing surga. Itu darajat. Maka tadi. Jannatul ma'wa pada tubuhmu. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada syirmu. Tadi semua. Maka surat kiamat adalah untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Nah inilah tadi ya. Nah inilah kenapa kata Allah dikatakan surat Waqiah 62, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kemudian hari kiamat surat Waqiah yang kedua, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran? Itu maksudnya. Kalau hari ini kamu merasa susah, berat, tadi semua capek, kenapa nggak jadikan pelajaran? Gitu loh. Ayo kembali pada Allah gitu. Tadi semua. Malah ingin jadi pejabat nyogok, jadi polisi nyogok. Pak, Bapak dulu jadi polisi nyogok enggak ya? tadi semua. Jadi tentara nyogok, jadi gaji negeri nyogok. Jadi semua.
Makanya orang tua yang nyogok anaknya jadi polisi itu sedang menghancurkan anaknya sendiri. Jadi semua, ya hati-hati. Dan hukum Tuhan berlaku. Hari kiamat waqiah, maka keterangkanlah kepadaku tentang kamu yang kamu tanam. Ini sebetulnya ya Allah ada abah ratusan ayat. Jadi kan. Nah, surat Al-An'am 133 kata Allah. Dan Tuhanmu maha kaya lagi memiliki rahmat. Jika dia menghendaki niscaya dia memusnahkan kamu dan menggantikanmu dengan siapa yang dikehendakinya. Setelah kamu musnah sebagaimana dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang lain. Jangan aneh. Kalau hari ini kamu dari keluarga susah di kampung, di dalam, di kampung bau lisung. Tapi lahir nanti dari keluarga perut-perut orang sultan-sultan yang kaya, yang bahagia. Karena Allah telah menjadikan kamu calon bahagia. Dan sebaliknya, hei anak-anak sultan, anak-anak orang kaya, hari ini semua yang kalian merasa kaya, siap-siap kamu masuk kepada perut perempuan-perempuan yang miskin, yang susah, yang akhirnya. Nah, kalian saksikan sekarang perempuan membuang bayinya di mana-mana. Itu adalah hukuman sebetulnya. Siapa bayi yang dibuang itu? Itulah hukuman. Dari kecil pun kau sudah disiksa. Dibuang tempat sampah. Dimasukin ke gentong. Pahami tentang hukum Tuhan. Tadi semua. Ya. Kemudian apalagi surat Al-A'raf. Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui benar-benar. Dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Diulang lagi. Maka yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput. Tidak ada kejahatan yang akan kamu luput. Tadi. Cara yang salah akan dibalas dengan yang salah. Maka mari luruskan niat kamu. Dan ketemu lagi. Maka inilah dikatakan adalah yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput. Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah ini di sini kamu akan ketemu dengan keluarga kamu. Ternyata kamu dilahirkan dari keluarga yang sama. Tadi semua. Ternyata cucumu adalah kakekmu. Cucumu adalah ibumu. Yang akan harus kamu didik. Nah itulah kan Bapak Kerung pasti bingung kan? Tadi semua. Sebetulnya. Karena dikiranya kita ini kan yang tubuh luarnya saja ya. Padahal kalau ruh itu tadi. Nggak ada matinya, nggak ada. Tadi semua ya. Surat apa namanya Bukit Tur. Surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan tuh. Mereka akan jadikan satu perumahan lagi. Di Grand Wisata semua keluarganya. Bapaknya di situ, kakeknya di situ. Kaya, enak semua. Tadi. Tapi sebaliknya. Tadi. Kalau kamu, bapakmu taat. Kayak misalnya Nuh dengan anaknya Kan'an. Maka si Kan'an akan lahir. Jangankan jadi anak Rasul. Jadi tukang rampong. Tadi semua. Bapaknya ganti dari keluarga yang lain. Pahami itu semua ya. Itulah cara Tuhan. Kenapa alasan ini diulang tadi surat Yunus? Karena dikatakan tadi yang Abah sudah bahaskan. Karena manusia akan harus menerima baik dibalas dengan baik, buruk dibalas dengan buruk. Tadi semua. Itulah surga dan neraka. Ya. Nah inilah ya sahabat yang beberapa ayat yang sebetulnya masih banyak lagi. Surat Yasin, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka kemudian di sini bahkan ada yang hanya jadi bahan bakar alam. Itulah yang hanya jadi sate. Manusia di sate. Maneh nyate dulur. Maneh. Dari semua. Ini surat Al-Ghafir ayat 11. Ya Tuhan kami, engkau telah mematikan kami 2 kali. Dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengaku dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Inilah. Disinilah yang Allah menjadikan bahan bakar. Orang yang beriman surat Al-Ghafir 12. Maka dikatakan kita singkat saja. Ya, kalau gagal maka inilah yang dikatakan terus-menerus terbakar dan tidak dapat melewati adalah kehidupan dari semua. Dalam surat Al-Baqarah 24 jika kamu nanti silakan kamu cek Quran. Ini Abah sebutkan Qurannya semua suratnya. Kamu cek tafsirnya dari semua. Tadi semua. Kalau nggak sebenarnya nggak usah pakai tafsir yang susah deh, Dang. Ini pakai ayat-ayat mantuk aja, lempeng aja udah ngerti, nggak usah pakai mafhumnas, nggak usah. Karena ini ayat-ayat yang lurus, mudah dipahami, jelas, clear tadi. Itulah yang disebutkan dengan ayat-ayat muhkamat itu dan kecuali mutasyabihat tadi semua. Ini ayat-ayat muhkamat, jelas, terang tadi semua. Nggak usah pakai takwil, ini nggak usah. Ini udah lempeng ini semua ya. Surat Al-Baqarah 24, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka dan bahan bakarnya manusia dan batu. Tadi semua. Di semua bahan bakarnya manusia. Naon teh? Menjadi suluh, jadi batu bara.
Maka surat Ali Imran ayat 10, sesungguhnya orang-orang kafir harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak bisa menolak, dan mereka itulah adalah bahan bakar api neraka. Tadi semua ya. Surat At-Tahrim ayat 6. Hai manusia, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Paham itu? Tadi semua ya. Pasti ngerti bagaimana bahan bakarnya manusia dan batu. Ternyata mana yang ngapain nyata dulur mana sorangan. Aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Surat Al-Mu'min 9, demikianlah karena orang kafir itu sehingga apabila datang kematian kepada mereka, dari mereka dia berkata, Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Sebetulnya kita sudah minta. Tapi apa kata Allah surat Al-Mu'min ayat 100? Apa kata mereka? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah hanya perkataan ucapanmu saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Yang disebut dengan barzah. Bainahuma barzahun la yabghiyan. Ini udah lewat 10 menit. Jadi masih ada kurang lebih 40 ayat dalam Al-Quran. Begitu jelas, lempeng. Nggak usah pakai takwil-takwil. Sesungguhnya bahwa 238 ayat dalam Al-Quran. Manusia yang belum tidak bisa rojiun pada Allah saat dia matinya. Maka surga dan neraka itu nampak sekarang. Tadi siksa kubur juga nampak sekarang, nyata. Itulah baginda Nabi kenapa bercerita tentang orang yang masuk dalam neraka, siksa kubur setelah Mi'raj, setelah Sidroh Al-Mun. Siapapun kalian sudah sampai pada kesadaran yang tertinggi, kalian akan saksikan hukum ini nyata dalam kehidupan. Bahkan kamu bisa komunikasi dengan mereka. Inilah yang Abah lihat di Turki. Abah pergi ke Turki. Abah ingin membuktikan tulisan Jalaluddin Rumi dalam kitab Pihi Mapihi. Kata dia, saya pernah hidup 1870 kali. Coba bayangkan, seorang ulama yang besar pernah hidup 1870 kali. Maneh hayang hirup maksiat kasak terus hayang hirup sekali. Inilah kegoblokan. Jadi ini gara-gara ulama-ulama tolol tadi semua ngajinya nggak pernah ngaji tadi. Hanya dibaca gitu, kama kolak kila, tapi tidak pernah berubah. Akhirnya sekarang kasihan umat nih sekarang hari ini. Tadi itulah kata Imam Ghazali dalam Ihya. Maka sekarang bayangkan 500 Hijriah aja kata Imam Ghazali, manusia ulama itu sudah ulama dunia semuanya, ulama syuk semuanya, ulama asyuk semuanya. Hanya ulama, ular yang merepotkan manusia semua. Ya. Hari ini tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Semuanya kita harus katakan yang hak adalah hakulil haqqo walakana murron. Yang batil adalah batil, yang hak adalah hak. Maka tidak ada lagi. Maka kalau ingin memahami tentang firman-firman Tuhan, ayo lebur pada Tuhan. Nah itulah kajian yang Abah kaji ini semua adalah untuk kita mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi, ada secara tanajul kita datang dari Allah. Wa inna ilahi roji'un, secara tarki kita harus kembali pada Allah. Kalau tidak, kembali kita ashabul simal, ashabul yamin. Itu saja. Nah, hanya sedikit yang sabikun ulaikal mukor. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dan Allah sudah menghitab. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum wa ikhruju min ma fa'aluhu illa qalil. Nah tadi manusia tidak mau melakukan. Tidak mau konsep al-mutu qoblaan. Karena yang katanya aing ulama, aing kiai, aing buya, aing naon, ujungnya ampau. Itulah yang terjadi hari ini. Tadi semua ya. Maaf, hari ini adalah tidak boleh lagi. Silahkan mau tersinggung berarti kalian memang jahil, murokab. Tapi kalau kalian tidak tersinggung berarti kalian sadar. Tadi semua ya. Karena itulah yang sesungguhnya yang telah menyesatkan. Kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat disebabkan rusaknya umaroh. Rusaknya umaroh karena rusaknya ulama. Karena ulama yang sudah jadi ularma. Ularnya manusia. Bangga menjadi kiai, jadi bedug. Kulit kia dinakakai. Tadi semua. Tadi semua. Bedug di mana ditakwa, drug, ngacir. Tadi semua. Tapi tetap teiman ke Allah. Tadi semua. Ya. Mohon maaf, pahit. Potro wali itu Pak, pahit. Tadi semua. Tapi mudah-mudahan jadi obat. Kalau nggak ada yang bisa menyampaikan itu. Menyampaikan yang hak adalah hak. Yang menyampaikan yang batil adalah batil.
Maka sampai kapan kita ini? Dan Abah sudah melihat hari ini. Bahkan kata Abah, lembaga yang harusnya paling dihormati, Departemen Agama, Menteri Agama udah berturut-turut masuk bui. Kalau Menteri Agama nak masuk bui, kumah rakyat nak dari semua. Ya. Karena sekarang agama hanya dijadikan alat bisnis, haji alat bisnis, semua alat bisnis. Dan semua Menteri Agama dibui gara-gara haji. Karena dia sudah jadi maklar Arab. Semua. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.